Ini bukan daftar orang positif COVID, ataupun daftar obat yang harus diminum. Sebelum pandemi masuk ke wilayah Bojonegoro, wilayah ini selalu ramai dengan orang untuk membeli makanan pada malam hari. Pukul 9 mereka sudah tidak ada. Hampir semuanya terpaksa tutup, hampir semuanya merugi. Tidak ada pilihan lain lagi bagi mereka yang kelaparan di malam hari untuk tetap di rumah. Tatkala banyaknya berita memuat tentang COVID dan seolah-olah membuat masyarakat trauma dengan narasinya, kita akan menelusuri bagaimana jam malam mempengaruhi mereka yang berjualan di malam hari. Aku ora wedi karo wong. Aku luwe. Sopo sing tanggung jawab wae nek. Nek bagi saya ya pemilih kayak pengusaha ngene iki, warungan cukup merepotkan. Soalnya kan biasa nih kalau warung itu kan malam rame nih. Sedangkan siang itu kan orang-orang pada bekerja, terus mereka ngono ya. Paman bekerja lah intinya ya. Sedangkan malam itu orang-orang senengannya nongkrong lah, ngopi lah. Sedangkan di sini dibatasi sekarang peraturan baru nih sampai jam 8. Nah, nek bagi saya itu omset sedikit menurun dari seperti biasanya, seperti yang kemarin-kemarin sebelumnya diberlakukan PSBB kembali. Cara ngatasi omset menurun nang aku ya harga-harga sing sekirane sebelumnya iku di atas standar warung itu tak turunno terus tak kasih promo dan lain sebagainya. Jadi satu hari biasanya kalau ngangkut itu maksimal cuma 3 sampai 4 orang. Termasuk Gojek tempat driver juga merasakan ordernya juga berkurang karena jam 9 malam warung atau resto sudah disuruh tutup. Dan dampaknya dari kita sebagai ojol juga menurun otomatis. Biasanya kalau normal sampai jam setengah 12 sampai jam 11 resto masih buka, itu pendapatannya lumayan bagus. Tapi untuk sekarang ya kita memang sudah tahu kondisinya kayak gini, ya otomatis untuk pendapatan Gojek sendiri menurun drastis itu. Jadi untuk selama pandemi ini kan untuk pembelajaran, untuk perkuliahan kan daring atau online. Jadi yang dimana seharusnya membutuhkan praktek, tidak praktek ya akhirnya kita hanya mendapatkan materi dan untuk prakteknya pun itu hanya di pikiran, jadi ngambang gitu, seperti itu. Lebih baik seperti luring itu, jadi tetap ada praktek di kampus dengan pengelompokan kecil seperti itu. Jadi tidak semuanya harus daring.
seakan membangun rumah dan didatangi oleh tamu datang dan pergi, membangun warung berjejer-jejer untuk mencari rezeki. Mereka hanya bisa menjual makanan yang diperbolehkan hingga larut malam. Mereka yang hanya menjual makanan yang diperbolehkan hingga larut malam. Hampir tidak bisa ditemukan warung kopi yang buka setelah pukul 10 malam. Bahan baku makanan sayur-sayuran dapat ditemukan juga. Namun, jika membutuhkan bumbu untuk masak, jangan harap untuk bisa menemukannya di pertengahan malam. Pasar kota tidak pernah mati untuk jual beli. Dia yang hanya bertahan hingga sekarang. Tidak ada pilihan lain selain nasi pecel jika lebih dari pukul 1 dini hari. Ini hanya satu-satunya cara untuk membeli makanan. Mau tidak mau, dengan kondisi sekarang, kita hanya bisa membeli 1-2 jenis makanan. Namun, bagi mereka yang hanya bisa melayani hingga pukul 9 malam, seperti warung kopi, angkringan, maupun coffee shop, imbasnya sangat terasa. Memang bukan kebutuhan utama untuk sekedar nongkrong bagi pekerja atau buruh siang hari. Namun, bagaimana dengan mereka yang hanya bisa bertahan dari penjualan membuka warung kopi? Promo hanya sekedar pamflet. Penjaga warung kopi ataupun warung angkringan dan coffee shop juga mendapatkan untung di malam hari, atau memecat pegawainya. Membuka gerai lebih awal mungkin jadi solusi, tetapi tidak sepenuhnya bisa menutupi kerugian mereka.